Hormat. Salam. Shalom. Baik, apa kabar anak-anak semua? Baik. Luar biasa. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, Pak mau cek kehadiran. Eduardus. Ada Pak. Berta. Ada Pak. Elma. Aktif Pak. Samri. Izin. Samri izin ya. Ya. Jadi baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, Pak minta salah satu peserta didik untuk pimpin kita di dalam doa. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, ayo Maju, maju. Sebelum kita mulai dengan berdoa, doa mulai. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi baik. Nah, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, Pak mau tanya, kira-kira di antara adik-adik yang ada, angkat tangan yang bisa menenun, coba. 1, 2, 3. Oke. Kalau yang lain bagaimana? Jadi, tenunan itu ada berapa macam? Berapa? Tiga, yaitu ya, selendang, selimut, dan sarung. Ya. Jadi di dalam menenun ini juga banyak motif, ya toh. Iya. Ya, ada lutis, ada yang bilang apa Bu? Buna. Buna, ada juga yang disebut dengan apa? Futus, futus atau kain nutup. Ya. Jadi materi kita hari ini kita akan belajar tentang proyek penguatan profil Pancasila P5. Dalam P5 ini kita akan belajar tentang kearifan lokal. Dalam kearifan lokal itu kita akan belajar tentang tenun ikat. Ya. Untuk belajar tentang tenun ikat, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ada 5 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Peserta didik mampu memahami apa itu tenun ikat. yang kedua, Peserta didik mampu memahami bentuk-bentuk tenun ikat. dan yang terakhir, Peserta didik mampu mempraktekkan tenun ikat sebagai salah satu motif budaya pada Kecamatan Kopaun. iya, yang berikut. Adapun dasar dalam pembelajaran kita hari ini tentang profil belajar Pancasila. Jadi ada 7, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Yang berikut Belajar menjadi pribadi yang mandiri. dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi bukan saja teori yang kita peroleh di dalam kelas, tetapi praktik juga. Nah, praktik. Kira-kira kita kreatif tidak? Nah, kita kreatif tidak? Sehingga hari ini kita belajar tentang profil Pancasila. Kita buat menenun, buat tenun ikat. Ya. Lalu yang berikut, ada pun pertanyaan pemantik. Ya. Yang pertama, Apakah peserta didik memahami cara menyelesaikan tenun ikat? apakah peserta didik memahami cara menyelesaikan tenun ikat? Jadi kira-kira tenun ikat yang kita buat itu kira-kira manfaatnya apa? Nah, ya. Jadi baik. Jadi untuk membuat tenun ikat itu kita membutuhkan apa? Benang. Benang ya. Ya, Dan benang yang kita butuhkan itu benang yang berwarna-warni. Jadi tergantung tenun ikat ini kita buatnya itu kira-kira dia membutuhkan warna apa-apa saja. Nah, dari situ baru kita pilih benang. Untuk membuat tenun ikat juga dia membutuhkan alat-alat. Nah, salah satu alat ini biasanya kita gunakan di bagian mana? Di bagian pinggang ya. Namanya apa? Penahan ya. Bahasa timurnya itu apa? Niun ya. iya. Jadi niunan itu atau penahan Nanti. pinggang ya, penahan. Lalu dia bisa mengencangkan apa? Benang. Nah, ada juga ada yang namanya senu. Nah, senu itu makanya untuk merapatkan benang. Ya. Jadi baik. Untuk kita mengetahui bagaimana cara membuat tenun ikat, maka Pak minta bentuk 2 kelompok untuk mempraktikkan cara membuat tenun ikat itu.
Kalau laki-laki nanti laki-laki punya tugas, usahakan bantu untuk ikat dia punya nekanya, dia punya ini supaya alat-alatnya bisa bantu untuk ini. Supaya teman-teman yang cewek bisa melakukan aktivitas menenunnya. Ayo silahkan. Dan nanti ya kita kasih pindah meja, kita buatnya di mana ya supaya bisa. Yang satu lagi, yang satu nanti ini supaya pasangnya di, dia pasangnya di sini sudah paham? Pasangnya di sini. Ya. Nah, jadi yang belum mengerti, yang belum paham betul, belum ini tentang tenun, nanti lihat dari teman-teman yang ada, teman-teman yang bisa ya. Ya. Usahakan supaya lihat, perhatikan supaya ke depan nanti ke depan anak-anak yang lain sudah bisa menenun. Ya. Jadi sementara anak-anak mempraktikkan cara menenun, Pak bagi LKPD-nya untuk mengisi LKPD yang ada, lalu sebentar nanti serahkan ke Pak. Ya, ayo semangat. Oke. Jadi motif kain tenun yaitu hasil kerajinan berupa kain yang terbuat dari benang yang memiliki keunikan tersendiri. Ya, dia memiliki keunikan tersendiri. Itu seperti yang tadi Pak kasih memberikan sedikit gambaran. Itu ada yang lotis, nah ada yang buna, ada yang ini. Kan dia punya keunikan tersendiri. Ya. Seperti corak warna, cara pembuatan dan makna filosofis yang mencerminkan dari daerah asal kerajinan tenunan tersebut. Jadi masing-masing di sini, masing-masing suku ada di punya motif tersendiri, toh? Ya. Tidak sama mungkin di Kokbaun sini, tidak mungkin sama di dengan yang ada di Rote, tidak sama dengan yang ada di Sabu, tidak ada yang sama dengan di Sumba dan ya Flores dan suku lainnya. Ya, jadi pasti berbeda. Pasti beda dia punya motifnya. Ya. Yang berikut jenis-jenis tenunan. Nah, jenis-jenis tenunan di sini menenun selimut. Ya. Kalau tadi kita menenun selendang, ini menenun selimut. Nah, selimut ini dia jenis tenunan yang berukuran panjang dan lebar ya. Ya. Nah, dan selimut itu biasanya digunakan oleh kaum bapak atau kaum laki-laki. Ya. Dia biasa digunakan oleh bapak-bapak atau digunakan oleh laki-laki. Ya. Dan selimut biasanya digunakan oleh kaum laki-laki di kegiatan-kegiatan adat. Kegiatan-kegiatan adat atau biasanya digunakan oleh peserta didik di saat ada lomba Pentas seni. Ya. Jadi lomba pentas seni menyangkut atau berkaitan dengan yang namanya budaya. Coba angkat tangan yang sudah pernah ikut. Sudah. Iya, sudah pernah ikut dan pernah mengikuti lomba pentas seni itu menggunakan pakaian adat. Iya. Lalu yang berikut. Ini selimut. Yang berikut sarung. Nah, sarung ini dia jenis tenunan yang berukuran panjang ya dan bundar. Dia bundar. Ya. Dan itu khusus digunakan oleh kaum Ibu-ibu. atau ibu-ibu. Ya. Jadi dari 3 jenis tenunan yang ada, bukan saja kita menggunakan pada kegiatan-kegiatan adat atau bukan saja kita menggunakannya di saat ada pentas seni, tetapi selimut, sarung dan selendang juga memiliki harga jual yang tinggi. Kita bisa menenun dan kita bisa pasarkan, kita bisa menjual. Ketika kita menjual, kita mendapatkan uang. Kita mendapatkan uang, kita memperoleh uang. Ya. Jadi ketika kita memperoleh uang, maka uang itu kita pergunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya, mungkin kita bisa butuh
baru sekolah kah, beli pakaian sekolah kah, atau kebutuhan lain-lain yang ada di rumah. Mungkin kita mau butuh bikin apa, itu kita jual, bisa dapat penghasilan dari situ. Ya, intinya yang penting kita kreatif. Kita kreatif, kita bisa bekerja. Oleh karena itu dengan praktik yang ada, maka bisa mengajarkan kita, bisa melatih kita supaya kita bisa bekerja, sudah bisa kita menciptakan salah satu hasil karya, kita bisa pasarkan, kita bisa memperoleh uang. Ya. Jadi baik. Jadi dari materi kita hari ini mungkin ada peserta didik yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini, silahkan. Ada. Oke, Fanti silahkan menyimpulkan materi kita hari ini, materi pembelajaran kita hari ini, silahkan. Baik, saya akan membuat kesimpulan. Berdasarkan materi pembelajaran hari ini, maka yang dapat saya simpulkan adalah bahwa dengan adanya pembuatan motif tenun ikat sangatlah penting dan bermanfaat bagi peserta didik, yang mana dapat membantu mengenalkan dan melestarikan akan budaya motif kain tenun bagi peserta didik yang masih berada pada bangku pendidikan.